Karena semuanya kan sudah tertulis ya di kitab Wahyu. Manusia yang tidak memiliki meterai ilahi di dahi, cahaya meterai ilahi di dahi, mereka akan terkena murka Tuhan. Semua sudah berlangsung ya, sudah berjalan. Mereka yang tidak memiliki meterai ilahi di dahi, tanda cahaya itu ya, mereka akan terkena murka Tuhan. Mau terima atau tidak, mau percaya atau tidak ya, murka Tuhan akan terus berjalan ya, terlepas dari kalian percaya atau tidak. Karena semua harus tergenapi di akhir zaman ini. Bahkan nanti banyak sekali ahli-ahli kitab, ahli Taurat, ahli Farisi, grup-grup yang akhir zaman itu, mereka juga akan terkena murka Tuhan juga, karena mereka tidak tembus dimensi roh dan kebenaran. Mereka hanya pintar saja membaca firman Tuhan, tetapi mereka hanyalah para pemberontak ya, memberontak kepada Tuhan, tidak terima. Makanya mereka juga akan terkena murka Tuhan, karena logika mereka, karena mereka tersesat dalam pemikiran mereka. Banyak dari mereka itu tidak tahu ya tentang kondisi akhir zaman. Tetapi banyak juga manusia yang sudah tersadarkan oleh banjir di mana-mana ya, pengulangan zaman Nuh, air bah di mana-mana. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar, ada yang justru menyangkal ya. Banyak manusia yang belum bertobat. Mereka di sana itu masih suka dengan hal-hal dunia, masih terikat dengan kesenangan dunia. Makanya saat murka Tuhan itu turun, entah itu banjir, entah itu tanah longsor, pergeseran tanah, pergerakan tanah, bahkan nanti gempa atau tsunami, mereka tidak menyadarinya ya. Tiba-tiba saja semuanya itu terjadi ya. Karena semua sudah tertulis ya di kitab Wahyu tentang bencana gempa bumi yang amat sangat dahsyat akan terjadi. Sejak dunia ini belum dijadikan, haruslah itu terjadi ya. Tetapi banyak manusia belum pada bertobat. Mereka hanya menunggu dan menunggu saja. Banyak nanti ahli-ahli kitab, ahli Farisi, ahli Taurat itu pada kewalahan mengurusi bencana ke depannya, karena mereka hanya pintar di hafalan firman Tuhan saja, tapi mereka bukan pelaku firman. Mereka hanya pintar menghafal ayat per ayat, tapi tidak tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali ini untuk menghakimi dunia. Tuhan Yesus datang untuk menjadi hakim yang adil di tengah-tengah manusia, untuk menghakimi setiap manusia yang tidak percaya akan kepadanya. Tuhan Yesus menjadi hakim yang adil di akhir zaman. Tetapi manusia tidak tahu. Maka tercurahlah murka-murkanya, karena anak-anaknya tidak pada mau bertobat, hanya mengandalkan logika. Mereka pikir yang menyelamatkan mereka adalah gerejanya, tetapi gerejanya sudah pada kebanjiran, sudah pada kebakaran. Bukan lagi di gedung-gedung itu yang bisa menyelamatkan, melainkan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang bisa menyelamatkan, Roh Alfa dan Omega. Manusia pada tidak tahu, tidak tembus dimensi roh dan kebenaran, karena mereka terikat dengan dunia, karena serupa dengan dunia ini, dengan tren-tren dunia.
sampai mereka tidak tahu, tidak bisa menilai zaman ini zaman seperti apa. Semuanya itu kan sudah tertulis di kitab Wahyu. Kalian mau membaca atau tidak itu kembali lagi kepada hati kalian. Jika kalian sadar, ya kalian harus membacanya, firman Tuhan yang tertulis di kitab Wahyu khususnya, karena kita sudah di penghujung zaman ya. Zaman ini akan digulung habis-habisan, akan disapu bersih. Masih ada cinta kasih, masih ada kasih sayang, mereka akan tetap hidup, mereka akan tinggal. Tetapi mereka yang tidak memiliki kasih, mereka akan berhadapan dengan bencana alam, karena mereka tidak berjaga-jaga. Mereka hanya menikmati dunia ini saja, tidak pernah menjadi pelaku firman, tidak pernah membantu orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, baik itu pengemis, pemulung yang ada di pinggir-pinggir jalan, yang tidur beralaskan kardus. Mereka tidak mau membantunya, mereka hanya acuh saja. Maka akan tercurah bencana alam.